kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai apa yang Alkitab ajarkan di dalam Katekismus Heidelberg, Hari Tuhan ke-27 mengenai baptisan kudus. Nah, jika kita mempelajari dalam Katekismus Heidelberg sebelumnya, kita telah mendiskusikan mengenai arti dan makna dari sakramen. Dan kita tentu telah belajar juga mengenai mengapa gereja melakukan sakramen dan mengapa gereja hanya melakukan dua jenis sakramen, yaitu perjamuan kudus dan juga baptisan kudus. Nah, kita belajar di dalam ajaran iman kita bahwa pelaksanaan sakramen yang benar merupakan salah satu ciri dari gereja yang benar. Dan itulah alasannya mengapa pelajaran ataupun diskusi mengenai arti dan makna dari sakramen, termasuk sakramen baptisan kudus, adalah hal yang penting dan signifikan untuk orang-orang percaya boleh pahami dan pelajari. Untuk itu saya mengundang, mari kita bersama-sama mempelajari mengenai makna daripada sakramen baptisan kudus. Dalam Katekismus Heidelberg, kita memulai dengan sebuah pertanyaan, apakah pembasuhan dengan air itu, maksudnya adalah baptisan, bisa membersihkan dosa? Nah, ini adalah pertanyaan yang penting sekali untuk kita boleh pikirkan, untuk boleh kita renungkan. Mengapa? Karena ada banyak orang Kristen yang salah memahami mengenai peran atau nilai penting daripada baptisan kudus. Sebagian orang berpikir bahwa baptisan itu dapat menyelamatkan atau baptisan berkontribusi di dalam keselamatan seseorang. Itulah sebabnya maka banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana dengan orang Kristen yang katakanlah meninggal dunia sebelum dia dibaptiskan. Akankah dia selamat ataukah tidak? Nah, maka di dalam Katekismus Heidelberg kita belajar sebuah pokok kebenaran yang penting, bahwa baptisan sesungguhnya tidak menyelamatkan. Maka untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah baptisan dapat membersihkan manusia dari dosa? Maka dikatakan dalam Katekismus Heidelberg tidak. Baptisan tidak dapat membersihkan manusia dari dosa. Mengapa demikian? Sebab manusia, di dalam Alkitab, kita belajar bahwa yang bisa membersihkan manusia dari kotoran dosa, yang bisa melepaskan manusia dari perbudakan dosa, hanya darah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang membersihkan dari segala dosa. Nah, jadi kita belajar di dalam kitab suci bahwa dosa tidak bisa dibersihkan hanya dengan sebuah baptisan. Baptisan adalah tanda dari sebuah pembersihan seseorang dari dosa-dosa yang mengikat hidupnya. Tetapi baptisan sendiri tidak dapat membebaskan manusia dari perbudakan dosa atau membersihkan manusia dari kotoran dosa. Nah, kenapa demikian? Karena sekali lagi, waktu kita mempelajari mengenai ajaran Alkitab tentang baptisan, kita melihat bahwa baptisan itu adalah tanda. Tanda yang kelihatan, yang memperlihatkan realitas rohani yang tidak kelihatan. Nah, apa yang membuat manusia bisa lepas dari dosa? Apa yang membuat manusia yang semula kotor dengan dosa, kemudian menjadi bersih, menjadi benar, menjadi suci di mata Tuhan? Maka jawabannya adalah darah Yesus, kematian Yesus. Hanya karena Yesus mati bagi kita, hanya karena Yesus menanggung penghukuman dosa kita, hanya karena Yesus menjadi pengganti dari segala penghukuman dosa yang kita lakukan, maka manusia tidak pernah bisa dilepaskan, tidak pernah bisa disucikan dari yang namanya dosa. Dan hanya kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, bahwa Dia
mengaplikasikan apa yang Kristus kerjakan dalam kehidupan kita, maka kita tidak pernah bisa lepas dari perbudakan dosa. Hanya kalau Roh Kudus bekerja, mempersatukan kita dengan Kristus, sehingga apa yang Kristus lakukan, yaitu menanggung penghukuman dosa bagi kita, menyelesaikan dosa, mematikan dosa, maka apa yang Kristus lakukan dalam kehidupan dalam dunia ini tidak mungkin dapat kita alami. Nah, itu terjadi oleh karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Maka dalam Katekismus Heidelberg ditegaskan bahwa manusia hanya dilepaskan dari dosa, dibersihkan dari kotoran dosa hanya oleh karena Kristus. Hanya karena Kristus telah mati bagi kita, dan hanya karena Roh Kudus yang bekerja mengaplikasikan karya Kristus dalam kehidupan kita. Tanpa karya Tuhan ini, maka tidak ada seorang pun dapat dilepaskan, dibersihkan dari yang namanya kotoran dosa. Nah, itulah sebabnya saudara-saudari, ibu bapak sekalian, waktu kita mempelajari mengenai ajaran Alkitab mengenai baptisan kudus, kita harus mengerti bahwa baptisan sama sekali tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Yang menyelamatkan kita adalah Roh Kudus yang bekerja mengaplikasikan karya Kristus dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya orang-orang yang katakanlah dia tidak sempat untuk menerima baptisan, tapi kemudian dia meninggal dunia, maka orang tersebut tetap diselamatkan Tuhan. Kenapa? Karena baptisan sekali lagi tidak menyelamatkan. Baptisan penting tetapi tidak menyelamatkan. Dan itulah sebabnya mengapa di dalam Katekismus Heidelberg kita diajari satu hal yang penting. Untuk apa? Untuk kita tidak memberhalakan yang namanya baptisan. Walaupun baptisan itu sekali lagi penting. Tetapi sekali lagi, baptisan tidak menyelamatkan. Nah, jikalau demikian, kita tentu bertanya, apa pentingnya baptisan kudus dalam kehidupan seorang percaya? Untuk itu, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, dalam Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-27, kita diajak untuk memikirkan sebuah pertanyaan. Jika demikian, maksudnya jika baptisan kudus itu tidak menyelamatkan, mengapa Roh Kudus menyebut baptisan sebagai pemandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari dosa-dosa? Nah, jadi jikalau memang itu tidak penting, ataupun maksudnya bukan tidak penting, tetapi itu tidak menyelamatkan, mengapa Alkitab berkata bahwa baptisan itu disebut sebagai pemandian kudus? Artinya apa? Seperti tindakan membersihkan kotoran-kotoran yang secara rohani membuat manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab juga menyebutnya sebagai pembasuhan dari dosa-dosa. Nah, maka kita harus memahami bahwa di dalam Alkitab, baptisan itu dipahami sebagai the act of faith. Artinya sebuah tindakan iman. Nah, orang yang dibaptiskan adalah orang yang telah percaya Yesus, orang yang telah menerima Yesus. Untuk itu, untuk menyatakan bahwa dia telah menerima Yesus, maka orang tersebut menunjukkannya melalui sebuah tindakan yang disebut sebagai baptisan. Nah, maka dalam Katekismus Heidelberg kita belajar dua aspek yang penting mengenai mengapa baptisan kudus walaupun tidak menyelamatkan itu penting. Maka dalam Katekismus Heidelberg pertama dikatakan Allah berkata demikian, atau menyebut menyebut baptisan kudus sebagai pemandian kelahiran kembali atau pembasuhan dari dosa-dosa, bukannya tanpa alasan yang kuat. Yaitu bukan hanya untuk mengajari kita dengan itu bahwa sebagaimana kotoran pada tubuh dihilangkan dengan air, demikian juga dosa-dosa kita dihilangkan dengan darah dan Roh Yesus Kristus.
Nah, jadi baptisan itu menjadi penting. Baptisan menjadi signifikan bukan karena baptisannya sendiri, tetapi karena apa yang orang tersebut telah alami ketika orang tersebut percaya kepada Yesus. Artinya, tanpa iman kepada Yesus, baptisan tidak punya signifikansi apa-apa. Nah, tetapi bagi orang yang telah percaya kepada Yesus, bagi orang yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus dalam hidupnya, maka orang tersebut mengalami apa yang namanya dibersihkan Tuhan dari dosa. Maka orang tersebut mengalami apa yang namanya dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa. Nah, untuk menunjukkan, untuk memperlihatkan bahwa orang tersebut sudah dilepaskan, dibersihkan dari perbudakan dosa, maka orang tersebut menyatakannya melalui sebuah baptisan. Nah, jadi baptisan itu merupakan sebuah tanda. Tanda apa? Tanda bahwa seseorang sudah menerima Tuhan. Tanda bahwa seseorang sudah mengalami proses pembersihan secara rohani. Itulah sebabnya maka baptisan menggunakan media air. Nah, ketika air itu dikucurkan, dicurahkan kepada seseorang, nah itu adalah salah satu hal yang diperlihatkan melalui sebuah baptisan, yaitu namanya baptisan curah atau baptisan percik, di mana melalui baptisan tersebut diperlihatkan bahwa ketika air itu dicurahkan sama seperti ketika seseorang dalam kondisi kotor misalnya, maka ketika air itu dicurahkan maka air itu membersihkan hal-hal yang kotor yang ada di dalam dirinya. Demikian juga dengan pengalaman hidup dari orang tersebut ketika orang tersebut ada di dalam Tuhan. Bagaimana ketika orang tersebut percaya kepada Tuhan, setiap hal yang kotor di dalam hidupnya telah dibersihkan, disucikan oleh Yesus melalui darahnya, melalui kematiannya, dan juga melalui karya Roh Kudus yang mengaplikasikan karya Kristus dalam kehidupannya. Nah, jadi seseorang yang dibaptiskan itu adalah seorang yang telah mengalami bagaimana dirinya telah dilepaskan dari perbudakan dosa, dibersihkan dari kekotoran dosa. Nah, jadi itu adalah sebuah tanda yang kelihatan untuk menunjukkan realitas yang tidak kelihatan. Nah, itulah definisi daripada sakramen. Nah, jadi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita secara tidak kelihatan, secara ajaib, secara rohani, kita dibersihkan oleh Tuhan dari segala dosa-dosa kita. Tetapi kita tidak bisa melihat tersebut secara lewat mata kita. Secara kita bisa merasakan itu, tapi kita tidak bisa melihat pembersihan secara rohani itu dengan mata jasmaniah kita. Itulah sebabnya maka baptisan digunakan untuk memperlihatkan, untuk menjadi sebuah tanda, untuk menyatakan bahwa kita betul-betul mengalami yang namanya pembersihan dari dosa. Dan ini berarti seseorang tidak dapat dibaptiskan, seorang tidak boleh menerima baptisan kudus kalau orang tersebut belum percaya kepada Yesus. Dia belum menerima Yesus dalam hidupnya. Karena kalau orang belum menerima Yesus dalam hidupnya, maka pembersihan terhadap dosa itu tidak atau belum terjadi. Itulah sebabnya maka orang tersebut tidak boleh dibaptiskan. Karena kalaupun dibaptiskan, baptisan itu tidak punya makna atau signifikansi apapun dalam dirinya. Dan yang kedua, dikatakan bahwa baptisan itu penting, tetapi khususnya untuk memastikan bagi kita dengan jaminan dan tanda ilahi ini bahwa kita benar-benar dibasuh dari dosa-dosa kita secara rohani, senyata kita dibasuh dengan air secara jasmani. Nah, jadi baptisan ini memiliki fungsi juga mengingatkan kita, menyatakan kepada kita mengenai janji Tuhan. Bahwa sama seperti air pasti bisa membersihkan kotoran yang ada pada kita. Itulah sebabnya maka kalau kita pulang dari pekerjaan, pulang dari sekolah, pulang dari kuliah, badan kita terasa kotor, maka kita kemudian mandi. Dan ketika kita mandi, kita tahu betul bahwa semua kotoran yang ada pada tubuh kita itu hilang ketika kita mandi. Maka hal yang sama
dipastikan hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa ketika orang-orang percaya ada di dalam Kristus, menerima Yesus dalam hidupnya, maka Roh Kudus akan bekerja untuk memperlihatkan, untuk menggenapkan apa yang Alkitab janjikan kepada kita, bahwa seorang dalam Kristus pasti akan dibersihkan, dilepaskan dari perbudakan dosa, disucikan hidupnya oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka baptisan kudus, sakramen baptisan kudus itu bukan hanya penting bagi orang yang menjalaninya, tapi juga penting bagi jemaat yang menyaksikannya. Bagi jemaat yang menjalaninya itu merupakan sebuah janji dari Tuhan bahwa walaupun manusia lemah, walaupun secara natur ataupun secara kebiasaan kita masih lemah, seringkali jatuh dalam dosa, tapi kalau Tuhan memang hadir dalam kehidupan kita, kalau kita benar-benar percaya kepada Yesus dan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan dibersihkan. Kita pasti akan satu kali mengalami proses penyucian yang total. Dan jemaat Tuhan, karena baptisan itu hanya dilakukan satu kali, tidak berulang kali, maka jemaat Tuhan yang telah dibaptiskan ketika menyaksikan sakramen baptisan diberikan kepada umat Tuhan, orang-orang percaya yang hari itu menerima baptisan kudus, maka kita diteguhkan kembali untuk menyadari janji Tuhan yang sama yang berlaku pada kita, bahwa kita yang ada di dalam Kristus pasti akan dilepaskan satu kali, mengalami kesempurnaan, betul-betul bersih, tidak akan jatuh lagi di dalam dosa. Ini adalah sebuah pengharapan yang indah yang kita bisa lihat ketika kita menyaksikan sebuah sakramen baptisan kudus. Dan pertanyaan yang ketiga yang seringkali menjadi pertanyaan adalah, untuk siapakah sakramen baptisan kudus itu diberikan? Apakah hanya untuk orang dewasa, ataukah anak-anak juga membutuhkan yang namanya sakramen baptisan kudus? Maka jawabannya adalah untuk anak-anak yang lahir dari keluarga orang-orang percaya, orang-orang Kristen, mereka harus dibaptiskan. Nah, ada banyak orang yang seringkali mengabaikan pentingnya membaptiskan anak-anak mereka. Mereka seringkali menganggap bahwa baptisan anak hanyalah sekedar sebuah syarat, sebuah tambahan aturan di dalam kehidupan Kristen, tetapi sesungguhnya tidak. Dalam Katekismus Heidelberg kita belajar satu aspek yang penting, bahwa baptisan adalah penting. Baptisan penting bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan, dan juga baptisan penting bagi semua anak yang lahir dari keluarga Kristen. Kenapa demikian? Mari kita lihat jawabannya. Nah, jadi dalam Katekismus Heidelberg kita belajar bahwa baptisan itu penting. Kenapa? Karena anak-anak dari orang-orang percaya, anak-anak kecil orang percaya seperti halnya orang-orang dewasa, mereka adalah bagian daripada umat perjanjian. Mereka terhisap dalam covenant atau perjanjian Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan, ketika Tuhan membangun, menyelamatkan seseorang, maka orang tersebut terikat perjanjian dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa perjanjian dengan Tuhan itu bukan hanya dengan orang tersebut, tapi juga dengan keturunannya, dengan anak-anaknya. Itulah yang kita lihat dalam misalnya saja waktu Tuhan membangun perjanjian dengan Abraham. Waktu Tuhan membangun perjanjian dengan Abraham, kita belajar bahwa ternyata Tuhan bukan hanya membangun perjanjian dengan individu Abraham, tapi juga dengan keturunannya, dengan keluarganya. Itulah sebabnya maka Abraham ketika dia memiliki anak, ketika anak-anak Abraham juga memiliki anak, ya, keturunan Abraham maksud saya memiliki anak, mereka semua menyunatkan anak-anak mereka. Kenapa demikian? Karena sunat itu adalah tanda perjanjian, bahwa anak-anak mereka adalah bagian daripada umat Tuhan. Oleh karena janji Tuhan ditujukan bukan hanya bagi orang tua, tapi juga bagi anak-anak.
Nah, itulah sebabnya maka ini adalah sebuah pengharapan yang indah bagi kita. Ini adalah sebuah janji yang indah bahwa ternyata anak-anak orang percaya merupakan umat Tuhan. Dan mereka adalah bagian daripada gereja Allah. Dan karena penebusan dari dosa dan Roh Kudus Sang Pencipta iman dijanjikan juga kepada anak-anak melalui darah Yesus seperti halnya juga kepada orang-orang dewasa, maka anak-anak perlu dibaptiskan. Nah, jadi kita tidak boleh berpikir bahwa seseorang diselamatkan Tuhan oleh karena orang tersebut memiliki kemampuan untuk merespons apa yang berita Injil sampaikan kepada mereka. Nah, kita harus menyadari bahwa respons orang-orang percaya terhadap berita Injil itu adalah anugerah dari Tuhan. Iman itu adalah karya Tuhan. Iman yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang dewasa diberikan oleh Tuhan. Dan iman yang sama juga dapat diberikan kepada anak-anak orang-orang percaya yang masih kecil, yang masih bayi. Itulah sebabnya maka kita tidak boleh berkata bahwa seorang bayi, seorang yang belum bisa mengerti perkataan daripada bahasa seperti hanya orang dewasa, orang tersebut tidak mungkin memiliki iman. Tidak. Iman tidak bergantung kepada kemampuan manusia. Iman adalah pemberian Tuhan dan iman dapat diberikan Tuhan kepada anak-anak. Itulah sebabnya maka anak-anak dapat percaya kepada Tuhan seperti halnya orang dewasa. Itulah alasannya maka karena janji Tuhan berlaku bukan hanya kepada orang dewasa tapi juga kepada anak-anak orang percaya. Bahkan janji Tuhan menegaskan bahwa anak-anak orang percaya merupakan bagian daripada umat Tuhan, maka mereka pun perlu untuk dibaptiskan. Mereka perlu untuk menerima baptisan kudus karena mereka pun adalah umat Tuhan. Maka dikatakan dalam Katekismus Heidelberg, mereka juga harus dengan baptisan sebagai tanda perjanjian atau covenant dicangkokkan ke dalam gereja Kristen dan dibedakan dari anak-anak orang yang tidak percaya seperti yang dilakukan dalam perjanjian lama dengan sunat yang untuk menggantikannya baptisan ditetapkan dalam perjanjian baru. Nah, maka dalam Katekismus Heidelberg ditegaskan bahwa anak-anak orang percaya harus dibaptiskan. Karena apa? Karena mereka adalah bagian daripada perjanjian dengan Tuhan. Dan baptisan merupakan sebuah tanda yang kelihatan yang memperlihatkan bahwa anak-anak ini adalah milik Tuhan. Tanda yang kelihatan yang memperlihatkan bahwa anak ini adalah umat Tuhan. Tanda yang memperlihatkan bahwa identitas anak ini sebagai orang-orang percaya. Memang satu kali anak yang telah dibaptiskan mereka perlu untuk mengikrarkan imannya di depan banyak orang, itulah yang disebut dengan sidi. Nah, selain itu kita juga harus memahami bahwa sesungguhnya baptisan kudus itu juga merupakan sebuah alat anugerah di tangan Tuhan untuk memberkati kehidupan rohani orang yang menerimanya. Itulah sebabnya maka anak-anak yang dibaptiskan menerima baptisan kudus, maka anak-anak ini sesungguhnya menerima anugerah Allah. Nah, maka kita tentu bersyukur kepada Tuhan ketika kita mendengar bahwa ternyata anak-anak orang percaya waktu mereka dalam kandungan, waktu mereka lahir, waktu mereka dalam proses bertumbuh, mereka merupakan bagian daripada umat Allah. Dan itulah alasannya juga kenapa di dalam iman Kristen kita percaya bahwa anak-anak orang percaya yang meninggal dunia sedari waktu mereka bayi, waktu mereka kecil, mereka akan diselamatkan. Mengapa? Karena anak-anak orang percaya merupakan umat Tuhan. Mereka menjadi umat Tuhan seperti halnya kita. Oleh karena apa? Oleh karena anugerah Tuhan. Mereka menerima iman dari Tuhan dalam bentuk yang sangat sederhana. Iman yang akan terus menolong anak tersebut sehingga ketika dia dewasa, dia kemudian mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan mengikrarkan imannya kepada Yesus dalam sebuah sidi atau sebuah pengakuan iman yang kita kenal dengan nama sidi.
Nah, itulah yang kita dapat pelajari dalam Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-27. Saya berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini boleh mengingatkan kita sekali lagi mengenai pentingnya baptisan kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka jikalau ada di antara Anda yang telah menerima Yesus, percaya kepada Yesus, namun belum dibaptiskan, maka Anda penting sekali untuk boleh menerima baptisan kudus. Karena baptisan kudus sesungguhnya merupakan sebuah the act of faith, sebuah tindakan iman, sesuatu yang menyatakan bahwa Anda telah mengalami yang namanya pembersihan dosa yang dikerjakan oleh Yesus dalam hidup Anda. Maka menerima sakramen baptisan kudus adalah hal yang penting bagi orang-orang yang telah di dalam Tuhan. Dan jikalau Anda adalah keluarga-keluarga Kristen yang memiliki bayi dikaruniakan oleh Tuhan, anak dikaruniakan oleh Tuhan, kepercayaan untuk mengasuh seorang putra ataupun putri, maka ingatlah bahwa anak Anda adalah umat Tuhan. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, maka anak Anda itu menerima anugerah yang sama dengan Anda. Dia adalah bagian dari umat Tuhan. Itulah sebabnya maka orang tua harus membaptiskan anaknya. Orang tua yang membaptiskan anaknya, orang tua ini melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan seperti kepada bangsa Israel. Mereka harus menyunatkan anaknya. Mereka harus memperlihatkan bahwa anak-anak mereka adalah milik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian.